Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ayuhal abna'i, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembelajaran PAI yang mana sebelumnya kita membahas tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya kita beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa kita dapat bermohon, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Hal itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tatkala berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu ahadan min khalqik. Dengan hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku bermohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang Kau miliki. Sammaita bihi nafsak, dengan nama yang Engkau berikan nama untuk dirimu. Aw anzaltahu ahadan min khalqik, atau Engkau kabarkan nama-namamu tersebut kepada salah seorang di antara hamba-Mu, yaitu para nabi. Aw ista'sarta bihi fil ilmil ghaibi indak, atau nama yang Engkau tidak tercantumkan dalam kitab-kitab-Mu, nama yang tidak Engkau kabarkan kepada para rasul-Mu, namun nama tersebut Engkau simpan di Lauhil Mahfuz. Begitu banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, anak-anak semuanya, yang kita tidak mengetahuinya. Karena ada beberapa nama yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan daripada hamba-Nya. Oleh karenanya anak-anak semuanya, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembelajaran PAI ini dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang sudah kita ketahui bersama, yang bahkan banyak sekali nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini dilakukan atau dijadikan sebuah doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memulai sesuatu, yaitu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim di situ tercantum nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan betapa mulianya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Pengasih, bersemayam di atas arsy Allah. Di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa, dan ayat ini juga sekaligus mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Bukan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, yang mana memiliki konsekuensi yang sangat fatal. Yang pertama, jika Allah berada di mana-mana menunjukkan Allah itu banyak. Yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan berada di tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi, pembuangan sampah dan yang semisalnya. Fa'iyadzubillah min dzalik. Di antara yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan betapa bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 45, "Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahman di situ, Maha Pemurah.
fatakuna lisyaitani waliya, maka engkau akan menjadi teman dan kawan syaitan. Ar-Rahman itu nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan juga Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan, dan menciptakan manusia, 'allamahul bayan, dan mengajarkannya pandai untuk berbicara. Itu salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang lain juga masih dalam rangkaian Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini juga banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Salah satunya yang tadi, yaitu basmalah, kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang ini juga terdapat pada surah Al-Fatihah ayat 1. Dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syura ayat 140, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang kedua. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga itu Al-Malik, yaitu Maha merajai. Raja dalam segala, di atas segala raja. Tidak ada raja yang lebih tinggi daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat Al-Malik, yaitu surah Al-Hasyr, yang tentunya yang sudah menghafal sampai juz 28 sudah mengetahui ayat tersebut. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Mana syahidnya? Syahidnya ini tentu pada kalimat huwal malik. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan selain Dia. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera. Raja di atas raja. Tidak ada raja yang dapat lebih tinggi daripadanya. Tidak ada raja yang akan hancur. Sesungguhnya raja Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan hancur sebagaimana raja-raja yang lainnya, bisa jadi tumbang dengan bergantinya raja-raja. Di antaranya juga di sini disebutkan dari sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Sama seperti tadi juga ayat yang tadi menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus, wal Maliku Al-Quddus, Al-Quddus, yaitu maha suci. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan wallahu alladzi la ilaha illa, sama yang ayat yang tadi Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Yang lainnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Di sini anak-anakku semuanya, terkadang kita seringkali lalai dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Seringkali kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar secara lisan, secara keyakinan dan juga pikiran. Namun secara perbuatan seringkali kita mengabaikan bahwa Allah Maha mendengar. Dengan itu, dengan ringannya mulut kita melontarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Ringannya mulut kita, lihainya lidah kita dalam membela kesalahan, dalam berdusta, dan juga dalam namimah, ghibah, dan yang semisalnya. Maka perlu kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami' bukan hanya dari lisan saja, bukan hanya dari keyakinan saja, tapi perlu direalisasikan dengan anggota badan. Karena al-iman adalah
al-qaulu bil lisan, yaitu engkau ucapkannya dengan lisan, wal i'tiqadu bil janan, engkau yakini dalam hati, wal amalu bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini 3 serangkai iman yang tidak terpisah satu sama yang lainnya. Beriman dari hati, mengucapkan dengan lisan, beramal tidak, maka kita terjatuh dalam kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya itu Al-Alim. Nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya Al-Alim. Di sini juga sifat yang begitu mulia, namun seringkali kita mengingkarinya secara anggota tubuh. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Di antaranya Quran surat Ar-Rum ayat 54, Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Syahidnya mana? Di ujung ayat. Syahidnya di ujung ayat, wa huwal alimul qadir. Dialah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala ketahui. Walaupun kita bersembunyi di dasar laut atau di bawah tanah dan yang semisalnya, Allah akan mengetahui kita. Oleh karenanya, apapun yang kita perbuat, baik dalam kesendirian, yang kita merasa aman dari pantauan manusia, aman dari pantauan CCTV dan yang semisalnya, tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk untuk senantiasa mengawasi kita semuanya. Makanya takutlah kita dalam berbuat dosa. Jangan hanya meninggalkan dosa tatkala kita berkumpul dengan keluarga, dengan teman, kerabat, dan yang semisalnya. Namun tatkala bersendirian, seringkali kita melupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha Alim. Di antaranya juga Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan tidak dapat satu benda pun yang menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan penglihatan kita. Jika kita berada dalam suatu tempat, maka tempat yang lain kita tidak dapat melihatnya. Jika kita berada dalam satu ruangan, maka ruangan yang lainnya kita melihatnya, kecuali dengan bantuan yang lain seperti CCTV, dan itu pun terbatas. Sangat terbatas. Ya. Di antaranya ayat-ayat yang mengatakan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Basir. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Innallaha na'imma ya'izukum bih. Innallaha kana samii'an basir." Syahidnya mana? Syahidnya di akhir. Innallaha kana samii'an basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada kemiripan dan kesamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya sedikit pun. Wa huwas samii'ul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas sebagaimana penglihatannya manusia yang begitu terbatas, dan juga penglihatan manusia begitu terbatas. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamatsali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun faqal wallahu bima ta'maluna basir." Syahidnya sama juga di ujung ayat, wallahu bima ta'maluna basir. Yaitu Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat, basir. Allah Subhanahu wa taala lihat. Tapi anak semuanya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya Al-Khaliq. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, pencipta segala sesuatu. Pencipta langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalam bumi dan langit tersebut. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, kata Allah Subhanahu wa taala, lahul asmaul husna. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa,
yang mempunyai asmaul husna, itu nama-nama yang baik. Selain daripada itu Allah Subhanahu wa taala juga Allah memiliki nama dan sifat yang Al-Ghaffar, yaitu Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun. Dalam ayat yang lain surat Al-Hajj ayat 60, innallaha la'afuwun ghafur. Dialah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allah 'afuwan ghafura. Mereka itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada mereka. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kebanyakan syahid tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala berada di ujung ayat anak-anak semuanya. Di antaranya yang ke-10 adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Dia salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya juga kita bisa memohon pertolongan, meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Razzaq, ya Allah, ya wahai Zat yang Maha memberi rezeki, urzuqni, berikanlah aku rezeki, dan yang semisalnya. Ya. Maka tatkala kalian merasa kekurangan atau tatkala kalian memerlukan sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Pemberi rezeki, yang Maha punya kekuatan, lagi sangat kokoh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana 'iidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Syahidnya pada kalimat warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan berikanlah kami rezeki, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang Maha memberi rezeki. Itu 10 nama anak-anak semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan mengokohkan iman dan takwa kita. Dan hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub. Ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik. Yaitu kuatkanlah, kokohkanlah hati kami ala dinik, dalam meniti agamamu, yaitu al-Islam. Baik, insyaallah taala anak-anak kita cukupkan penjelasan tentang asma wa sifat. Yang kemudian berikutnya kita yang sangat perlu kita ketahui adalah menghafal nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kalian hari ini yaitu menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya dari yang pertama sampai ke 10 terlebih dahulu. Sampai ke 20. Dan itu direkam menggunakan audio, kirimkan kepada ustadz masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Anda cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.